Pernah merasa lelah setelah seharian membuat keputusan, bahkan untuk hal-hal yang kecil. Itu bukan hanya perasaanmu saja. Kita semua pernah mengalaminya kok. Fenomena ini dikenal sebagai decision fatigue. Decision fatigue adalah kondisi di mana kemampuan kita untuk mengambil keputusan yang baik menurun karena terlalu banyak keputusan dalam waktu yang singkat. Istilah kegagalan pengambilan keputusan atau decision fatigue ini pertama kali diperkenalkan oleh psikolog sosial Roy F. Baumeister untuk menggambarkan ketegangan mental dan emosional akibat beban dalam membuat pilihan. Istilah kelelahan pengambilan keputusan juga mengacu pada konsep ego depletion yang pertama kali dibahas oleh Sigmund Freud. Freud berteori bahwa ego kita bergantung pada aktivitas mental yang melibatkan transfer energi. Teori Freud tentang model energi mental diabaikan sampai Baumeister mempelajari disiplin mental di Case Western dan Florida State University. Model energi mental Freud menginspirasi karya Baumeister tentang kelelahan pengambilan keputusan dan dampaknya terhadap pengambilan keputusan. Jadi, bagaimana decision fatigue bisa mempengaruhi hidup kita? Dan yang lebih penting, bagaimana cara mengatasinya? Otak kita layaknya sebuah baterai. Setiap kali kita membuat keputusan, sedikit energi terkuras. Jika kita terus-menerus membuat keputusan, baterai ini akan cepat habis. Contohnya, ketika kita menghabiskan waktu di supermarket untuk memilih antara beberapa merek produk tertentu, bisa seperti tugas yang sangat berat. Dan penelitian menunjukkan bahwa decision fatigue tidak hanya mempengaruhi keputusan kecil, bahkan keputusan besar dalam hidup kita. Kelelahan mengambil keputusan terjadi karena energi mental yang terkuras karena harus mengambil terlalu banyak keputusan. Beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain, yang pertama, terlalu mengambil banyak keputusan dalam suatu hari. Hal ini tentu saja akan menguras energi mental kita. Yang kedua, faktor ekonomi. Dalam masyarakat dengan kondisi ekonomi bawah, kelelahan mengambil keputusan membuat masyarakat terjebak dalam kemiskinan karena situasi keuangan memaksa mereka untuk melakukan lebih banyak pertimbangan ketika mengambil keputusan. Dan kelelahan pengambilan keputusan yang dialami oleh orang-orang ini menyebabkan mereka memiliki lebih sedikit kemauan untuk melakukan hal-hal yang lebih penting, seperti sekolah, karir, dan aktivitas lain yang justru dapat membantu mereka mencapai kehidupan ekonomi yang lebih baik. Yang ketiga yaitu kadar glukosa. Ada suatu anjuran untuk tidak berbelanja makanan ketika sedang lapar. Dan ternyata para peneliti di laboratorium Baumeister menguji dampak glukosa pada partisipan dan menemukan bahwa memasuk glukosa membantu individu mengurangi ego depletion dan terkadang bahkan membalikannya. Dan orang-orang yang memiliki tekad atau willpower akan mengembangkan kemampuan mereka untuk mengendalikan diri dan membuat keputusan yang lebih baik. Oleh karena itu, selalu disarankan untuk makan sebelum melakukan pembelian. Pilihan pengambilan keputusan saat melakukan pembelian dapat memicu belanja berlebihan atau malah membeli barang yang nggak kita perlukan. Dampak decision fatigue bisa sangat beragam, mulai dari pengambilan keputusan yang buruk, peningkatan stres, penurunan produktivitas, bahkan hubungan antar individu yang terganggu karena kita mungkin menjadi lebih emosional. Kalau gitu gimana sih cara mengatasi decision fatigue ini? Pertama, kurangi jumlah pilihan. Apakah persamaan antara Barack Obama, Mark Zuckerberg, dan Steve Jobs? Ya, selain mereka sama-sama orang Amerika Serikat. Jadi, mereka pada dasarnya menggunakan pakaian yang hampir sama setiap hari. Contohnya Obama menggunakan setelan biru atau abu-abu. Mark Zuckerberg menggunakan t-shirt abu-abu. Sedangkan Steve Jobs menggunakan kaos warna hitam tangan panjang yang menutupi lehernya. Mereka melakukannya untuk alasan yang sama, yaitu keputusan.
Mereka memahami kelelahan dalam mengambil keputusan dan bagaimana hal itu dapat membahayakan kualitas pilihan-pilihan yang akan mereka lakukan ke depannya, yang justru lebih penting dari hanya sekedar memilih baju. Mengambil keputusan menggunakan tekad yang sama seperti yang Anda gunakan untuk menolak makanan-makanan yang kurang baik, narkoba, ataupun hal-hal negatif lainnya, kata si Roy F. Baumeister ini. Jadi, sederhanakan hidupmu dengan mengurangi jumlah pilihan yang harus kamu buat. Misalnya, siapkan pakaian kerja semalam sebelum kamu melakukan aktivitas keesokan harinya. Atau kamu bisa membuat menu makanan dalam seminggu, dan masih banyak lagi yang lain. Kedua, prioritaskan keputusan. Fokus pada keputusan yang paling penting dan coba delegasikan keputusan kecil kepada orang lain jika memungkinkan. Kemudian yang ketiga, istirahat. Ketika memulai aktivitas di pagi hari, pikiran kita mulai membuat beberapa keputusan seperti sarapan apa pagi ini, pakai baju apa ya hari ini, tugas apa yang mau aku kerjakan dulu, jawaban apa yang terbaik untuk email klien, siang nanti makan di mana ya, dan seterusnya. Hal ini akan menguras energi mental kita. Kabar baiknya, ketika kita tidur dengan nyenyak pada malam hari, maka energi mental kita akan diisi kembali, sehingga di pagi hari kita memiliki energi mental yang penuh dan siap membuat keputusan dengan kualitas yang lebih baik. Kemudian yang keempat, latih kekuatan pikiran. Dengan meditasi atau mindfulness bisa membantu meningkatkan kemampuan kita untuk fokus dan membuat keputusan yang berkualitas. Jadi decision fatigue ini adalah fenomena yang umum dialami oleh semua orang. Dengan memahami penyebab dan dampaknya, mudah-mudahan kita bisa mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini. Coba terapkan tips-tips ini dalam kehidupan sehari-hari dan lihat bagaimana perbedaannya. Terima kasih. Time to fly.